digairahkan. Rasa hormat syukur kami persembahkan kepada Tuhan melalui pujian pengagungan kami. Namun hati kami tetap merindu haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang selalu kami harapkan untuk menolong kami, menuntun, mengarahkan kami, memampukan kami berjuang sampai ke garis akhir. Oleh sebab itu kami mohon, berfirman-Lah Tuhan, kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Layakkan, pakai, gunakanlah hidup ini menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Sepanjang telinga yang mendengar, biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Saya sapa kita dengan kasih Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan. Biarlah kiranya segala pujian, pengagungan, dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja yang sungguh mengasihi kita. Tentu kasih, rahmat, dan kemurahan Tuhanlah yang tetap dan selalu menyertai hingga sampai pada malam ini kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna dan yang ajaib. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu demi waktu untuk kita boleh menikmati persekutuan di dalam kasih Tuhan yang terus melimpah, dalam kekuatan kuasa Roh-Nya, bahkan juga melalui kebenaran-kebenaran firman Allah secara khusus dalam ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya. Saudara yang terkasih, kita melihat betapa indah dan luar biasanya rancangan Tuhan, ya rencana Tuhan bagi kita umatnya, bagi kita gerejanya. Kalau kita mengingat apa yang sudah kita pelajari dari kitab Wahyu, baik dari pasal pertama sampai kepada pasal yang ke-20. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat di pasal yang pertama, ya Tuhan menyatakan kebesaran dan kemuliaannya, keagungannya, bahkan Ia adalah Alfa dan Omega. Yaitu di pasal 1, sementara di pasal yang kedua sampai ke pasalnya yang ketiga, kerinduan Tuhan tentunya supaya gerejanya ya masuk dalam rancangan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka gereja itu dikoreksi, ya gereja itu ya saudaraku diberikan janji bagi gereja yang berkemenangan ya sampai kepada akhirnya. Bahkan Tuhan juga menyatakan kalau gereja itu kalah, bagaimana penghukuman Allah akan dicurahkan di tengah-tengah dunia, baik melalui 7 materai, 7 sangkakala, dan juga 7 cawan murka Allah. Ya, kita melihat juga di zaman akhir ini bagaimana ganasnya iblis yang berusaha untuk merusak, menghancurkan, menyesatkan gereja ataupun orang-orang pilihan Tuhan. Akan tetapi tentu ya Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tuhan terus melengkapi, mempersiapkan gerejanya supaya gerejanya tentu juga sampai kepada maksud dan rancangan Tuhan. Bagi gereja yang berkemenangan, saudaraku, kita melihat bagaimana gereja itu nanti akan ya dibawa masuk kepada kebangkitan yang pertama. Setelah kebangkitan yang pertama, maka nanti akan dibawa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ya untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Ya. Akan tetapi saudaraku, pada minggu yang lalu kita juga sudah masuk kepada Wahyu pasal 21. Yaitu mengenai langit yang baru, bumi yang baru. 2 minggu ini kita sudah perhatikan dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Ya. Yang pertama-tama ada langit yang baru, yang kedua ada Yerusalem yang baru yang ketiga ada hubungan yang baru, yang keempat ada suasana yang baru. Bahkan endingnya Tuhan berkata di ayatnya yang kelima melalui penglihatan ini kepada Rasul Yohanes, ya lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Ya, ini tidak dapat dibayangkan dengan akal manusia yang sangat terbatas dan tidak dapat diceritakan
dengan mulut manusia yang juga sangat-sangat terbatas. Tetapi ketika kita nanti dibawa kepada suasana ini, kita betul-betul terheran-heran, tercengang-cengang betapa indah dan luar biasanya rancangan Tuhan bagi kita umatnya, bagi kita gerejanya yang berkemenangan. Tuhan betul-betul menjadikan suasana itu baru. Sekali lagi, tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia yang terbatas dan juga tidak dapat diceritakan dengan kata-kata manusia yang juga sangat terbatas. Ya, tetapi tentu ya, ini diberikan kepada semua orang yang berkemenangan. Saya akan kutip kembali ayatnya yang ke-7, Wahyu 21 ayat 7 dan juga ayatnya yang ke-8. Saya minta dibacakan terlebih dahulu. Wahyu 21 ayat 7 dimulai ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Iya, terus. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, Ya. orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, Ya. mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala Gitu. Terus. oleh api dan belerang. Ya. Inilah kematian yang kedua. Iya. Jadi setelah dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima, Tuhan menyatakan bahwasanya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Bahkan dikatakan juga, tuliskanlah. Ini pernyataan Allah bahwasanya itu adalah janji Allah. Minggu yang lalu saya sudah terangkan, kalau Allah ya untuk meneguhkan janjinya kepada Abraham, Allah bersumpah. Tetapi untuk kita umatnya, gerejanya, orang-orang percaya di zaman akhir ini, dikatakan tuliskanlah. Jadi janji Allah itu adalah janji yang tertulis. Ini sangat kuat untuk meyakinkan kita supaya kita tidak ragu tentang apa yang Tuhan janjikan. Tentang janji Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, hubungan yang baru, bahkan juga suasana yang baru. Bahkan segala sesuatu akan Tuhan jadikan menjadi baru. Lalu dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, firman-Nya lagi, kepadaku semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, di ayat 6 ini penegasannya. Dikatakan ya semuanya telah terjadi. Artinya Tuhan sudah melakukannya. Ya, Tuhan sudah melakukannya. Sebenarnya pekerjaan Tuhan itu dari sejak semula sudah clear. Ya, sudah clear. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, sekali lagi, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka berkat yang Tuhan persiapkan itu bagaikan terhalang, terhambat sampai kepada manusia yang berdosa. Akan tetapi di atas kayu salib, Tuhan sudah melakukan penebusan, penyelesaian dosa. Dan dari atas kayu salib dia berseru, sudah selesai. Sudah selesai. Rencana bahkan juga tindakan penebusan itu Tuhan sudah selesaikan. Sekarang tinggal bagian kita. Bagian Tuhan sudah selesai. Sekarang yang menjadi ya saudaraku, ya pertanyaannya, apakah kita sudah siap atau belum? Kalau Tuhan sudah siap, maka dikatakan kelanjutannya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, dari sejak semula ya Tuhan sudah mengerjakan penebusan itu. Baik ketika manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah melakukan ya pendamaian kepada manusia itu, Adam dan Hawa. Demikian juga selanjutnya kepada keturunannya ya yang berada dalam kutuk dosa, yang berada dalam perhambaan dosa. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Jadi bagian Tuhan sudah selesai. Ya, sebenarnya bagian kita. Ya, bahkan bukan hanya itu. Ia berkata dalam Injil Yohanes, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah tempat itu selesai, maka aku akan datang kembali. Sebenarnya sudah selesai.
Pekerjaan Tuhan itu sudah selesai. Yang belum selesai kita umatnya, gerejanya. Ya. Kita yang harus perlu mempersiapkan diri. Oleh sebab itu dilanjutkan kepada ayatnya yang ke-7. Apa yang sudah kita baca. Barang siapa menang, maka ia akan memperoleh semuanya ini. Kalau dikatakan barang siapa yang menang, maka ia akan memperoleh semuanya ini. Kata semuanya ini berarti sudah tersedia toh? Amin. Haleluya. Ya. Kalau seseorang berkata, siapa yang menang, maka ia akan memperoleh semuanya ini. Kalau ada satu pertandingan, ya, bukan berarti saudaraku hadiahnya nanti dipersiapkan selesai pertandingan, tidak. Hadiahnya sudah dipersiapkan dulu. Ya, sudah dipersiapkan dulu hadiahnya. Maka dikatakan siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa yang sudah dipersiapkan ini. Maka tadi saya katakan, sebenarnya bagian Tuhan dalam mempersiapkan segala sesuatu sudah clear. Bahkan dari sejak semula. Ya, Tuhan sudah persiapkan. Oleh sebab itu di ayatnya yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Nah, hal yang pertama yang perlu kita mengerti. Kalau dikatakan barang siapa yang menang, berarti ada dua alternatif. Yang pertama bisa menang, yang kedua bisa. Ada yang menang, ada yang. Apakah kita berada di pihak, di kelompok orang-orang yang menang, atau kita berada di kelompok orang-orang yang kalah? Itu yang pertama. Barang siapa yang menang, berarti ada yang menang, ada yang kalah. Baru yang kedua, sebelum saya terangkan satu persatu. Kalau dikatakan barang siapa yang menang. Untuk menang, berarti harus ada peperangan. Ataupun perjuangan. Karena kemenangan itu bukan suatu hadiah, tapi kemenangan itu harus direbut. Sekali lagi, kemenangan itu bukan hadiah, tetapi kemenangan itu harus direbut. Hasil kemenanganlah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, ya, hubungan yang baru, suasana yang baru. Bahkan segala sesuatunya menjadi baru. Tetapi untuk menang, berarti harus ada perjuangan. Ada peperangan. Maka kalau dalam terjemahan sederhana, ayat yang ke-7 itu dikatakan, siapa yang menang dalam peperangan rohani. Siapa yang menang dalam peperangan rohani? Saya kutip terjemahan sebentar. Terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana. Setiap kalian yang tetap setia kepadaku, Ya. dan menang dalam peperangan rohani ini, Menang dalam peperangan rohani ini, terus akan menerima semua berkat tersebut. maka ia akan menerima semua berkat tersebut yang sudah disebutkan di atas. Jadi ayat 7 ini menyatakan siapa yang menang, maka ia akan memperoleh semua berkat itu. Berkat yang sudah disebutkan dimulai dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima. Tetapi sebaliknya, kalau kalah, maka ia akan ditolak. Di dalam ayatnya yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala,
oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini orang yang kalah. Jadi ayat 7 itu orang yang menang akan memperoleh berkat yang sudah disebutkan di atas. Sedangkan ayat yang ke-8 adalah orang-orang yang kalah. Tempatnya adalah lautan api. Ya, tempat di mana antikristus dan nabi palsu yang pertama-tama dilemparkan ke dalamnya, baru menyusul iblis bersama dengan orang-orangnya. Ya, ataupun orang-orang yang hidup di dalam dosa dan kefasikan. Ya. Jadi ayat 8 ini adalah orang-orang yang kalah. Oleh sebab itu, kepada gereja Tuhan dikatakan begini dalam Wahyu pasalnya yang kedua dengan Wahyu pasal yang ketiga. 7 sidang jemaat di sana yang menggambarkan gereja. Ya, saudaraku, dimulai daripada jemaat di Efesus sampai kepada jemaat di Laodikia. Selalu dikatakan kepada setiap jemaat itu, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Ini berarti ada gereja yang berkemenangan, ada gereja yang kalah. Ya. Dan untuk mencapai kemenangan itu, gereja harus berjuang. Gereja harus masuk dalam peperangan rohani. Dan kita melihat di sini, ada 8 dosa yang sangat menonjol yang bisa membuat kalah. Yang bisa membuat gereja itu mengalami kekalahan. Itu ayat 8 tadi. Yang pertama, tetapi orang-orang penakut. Penakut. Penakut dalam terjemahan lain dikatakan itu pengecut. Orang-orang yang tidak berani menyatakan, mengakui imannya. Penakut ini sekali lagi bukan takut kepada hantu. Sekali lagi kata takut di sini bukan takut kepada hantu, takut sakit, takut mati, tidak, saudaraku. Tetapi kata takut di sini adalah takut dalam mengakui imannya terhadap Yesus Kristus. Takut mengakui sebagai pengikut Kristus. Takut mengakui sebagai murid Kristus. Itu kata penakut di sini. Baru yang kedua, orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya di sini artinya adalah orang-orang yang tidak setia sampai ke akhir. Tidak setia sampai kepada akhir. Dalam terjemahan lain itu dikatakan dengan berkhianat. Berkhianat. Walaupun mungkin di awalnya kita percaya, kita mengikut, tetapi akhirnya berkhianat, tidak percaya, ataupun tidak setia. Baru yang ketiga adalah orang-orang yang keji. Orang-orang yang keji. Kata keji di sini menunjukkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kasih, belas kasihan. Tetapi orang-orang yang mencemarkan dirinya dengan segala macam dosa. Apalagi dosa-dosa kenajisan. Baru yang keempat, orang-orang yang pembunuh. Orang pembunuh. Saudara yang terkasih, kata pembunuh di sini bukan hanya secara jasmani. Sekali lagi, bukan hanya secara jasmani. Mungkin sering kita mendengar ayat dari 1 Yohanes pasal yang ketiga dalam ayatnya yang ke-15, bahwasanya benci itu sama dengan membunuh. Kalau pembunuhan secara jasmani itu menghilangkan nyawa. Tetapi pembunuhan secara rohani itu adalah kebencian. Roh kebencian.
ketika kita membenci ataupun menebarkan ya, benih kebencian, itu sama dengan membunuh. Kadangkala seseorang tidak menyadari kalau ia sedang menaburkan benih kebencian. Kalau saudara menceritakan kekurangan, kelemahan orang lain kepada temanmu, itu sama dengan menebarkan roh kebencian. Temanmu yang tidak tahu apa-apa tentang orang lain, tetapi ketika kita menyampaikan keburukannya, kejelekannya, itu sama dengan menebarkan roh kebencian. Contohnya begini. Saya ceritakan keburukan si Ranu ini kepada ibu gembala atau kepada saudara atau kepada siapa saja. Di mana saudara tidak tahu tentang dia. Saudara berpikir selama ini, oh dia baik-baik saja. Saudara melihat, oh dia orang yang baik, orang yang setia, dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya menyampaikan, apalagi saya menjelek-jelekkan, saya menggosipkan, lebih parah lagi kalau sempat saya memfitnah. Sehingga saudara timbul kebencian. Saudara menjaga jarak. Saudara membuat tembok pemisah dengan dia. Itu sama dengan saya sedang menebarkan atau menaburkan benih kebencian. Itu membunuh secara rohani. Maka kadangkala tanpa kita sadari, kita mau menyampaikan atau menaburkan benih-benih kebencian itu kepada orang lain. Orang yang tidak tahu apa-apa. Sehingga orang lain yang oh begitu ya? Kok gitu dia ya? Nah ini kan sudah tanda tanya toh? Oh kok gitu dia ya? Apalagi tambah lagi, nggak nyangka aku begitu dia. Sehingga orang yang mendengar membuat jarak, orang yang mendengar membuat tembok, orang yang mendengar mulai menaruh curiga, orang yang mendengar mulai benci. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes, coba sebentar. 1 Yohanes pasal yang ketiga, silakan. Demikian firman Ya, Tuhan, ayat 15. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya Terus adalah seorang pembunuh manusia. ya, adalah seorang pembunuh. Membenci saudaranya. Kata saudara di sini sebenarnya kan lebih identik kepada saudara-saudara seiman toh. Karena yang dibahas oleh Alkitab ini secara khusus 1 Yohanes pasal yang ketiga ini bicara tentang saudara seiman, sesama orang percaya. Ya, bukan saudara daging, bukan saudara kandung secara jasmani tidak, tetapi saudara secara rohani. Ya, saudara di dalam Tuhan. Membenci saudaranya. Apalagi kalau karena ya saudaraku, ada rasa benci, ada rasa iri, sehingga kita menjelek-jelekkan seseorang, memfitnah seseorang, memburuk-burukan seseorang, mengumbar kelemahannya, sehingga orang lain membencinya. Itu sama dengan membunuh. Sama dengan membunuh. Kalau saudara benci kepada orang lain, jangan tarik orang yang lain juga untuk membencinya, jangan. Contohnya kalau Ibu Purba ini benci kepada Ibu Suryani, jangan pengaruhi saya supaya saya juga benci kepada Ibu Suryani. Itu sama dengan menebarkan, menaburkan benih kebencian. Anggap toh? Itu sama dengan membunuh. Ini contoh saja. Ya masa kami bertiga sama-sama ya, saling begitu kan enggak. Ini contoh saja.
Jadi kalau saudara benci kepada seseorang, jangan tarik orang lain ikut membencinya. Jangan pengaruhi orang lain untuk turut membencinya, memusuhinya, menjauhinya. Jangan. Itu sama dengan membunuh. Mungkin kita tidak membunuh secara jasmani, ya, menusuk dengan pisau atau memukul dengan batu sampai dia mati. Tetapi 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 ini pembunuhan secara rohani. Ketika roh kebencian itu kita taburkan, bagaimana kita bisa melakukan perkara-perkara rohani? Bagaimana saudara bisa memuji-muji Tuhan, bersuka cita? Kalau sudah benci, bagaimana saudara bisa menyembah? Bagaimana saudara bisa berdoa kalau sudah benci? Sekali lagi, ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Bukan kepada orang yang di luar Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan saling membenci, ya mungkin kita bisa terima dan hal-hal yang wajar saja. Tetapi di dalam Tuhan, ini yang paling parah. Jadi tadi dikatakan dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8, orang-orang yang tidak akan masuk itu nanti ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kepada suasana yang baru yang Tuhan sudah ciptakan dan sudah tersedia, adalah orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh. Bahkan juga yang kelima, orang-orang sundal. Sundal. Sundal pun demikian. Ada sundal secara jasmani, ada sundal secara rohani. Apa itu persundalan secara jasmani? Ya, persundalan secara jasmani, ini dosa-dosa seks, ya, perselingkuhan, dosa-dosa pikiran yang kotor, yang porno, ya, saudaraku, ya, bahkan juga dosa-dosa persundalan ini ya, adalah dosa-dosa ketidaksetiaan. Ya, baik dalam hubungan pasangan suami istri. Ini yang disebut dengan dosa-dosa persundalan, tidak setia kepada pasangannya. Secara rohani pun demikian. Sundal secara rohani adalah ketidaksetiaan kepada Tuhan. Hubungan yang tidak setia kepada Tuhan. Hubungan gereja dengan Tuhan itu ya, digambarkan seperti hubungan suami istri. Ikatannya itu seperti ikatan suami istri. Bahkan kita juga mengagung-agungkan melalui pujian kita. Dia adalah mempelai laki-laki, kita gerejanya, kita umatnya, kita orang-orang percaya adalah mempelai perempuannya. Walaupun belum tiba hari perkawinan. Ya, kita ini sebenarnya masih dalam bentuk ikatan, perjanjian, yaitu pertunangan. Tetapi nanti ketika dia datang di awan-awan, baru kita dibawa masuk kepada suasana hari perkawinan. Saya kan pernah sampaikan, ya saudaraku, dalam tradisi orang Yahudi ada 3 tahap perkawinan itu. Yang pertama-tama dimulai dari pertunangan. Kita sekarang gereja dalam tahap pertunangan. Sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan, aku telah mempertunangkan kamu untuk membawa kamu bagaikan perawan suci kepada Kristus. Kita masih dalam tahap pertunangan, ikatan perjanjian. Kalau kita tetap setia, kita menjaga kekudusan itu sampai kepada hari pernikahan itu, maka kita akan menjadi istri.
Maka kita lihat contohnya seperti Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria sebelum mereka hidup sebagai suami istri, sebelum mereka masuk kepada tahap pernikahan, mereka bertunangan. Dalam pertunangan itu harus sama-sama saling menjaga. Menjaga kekudusan, menjaga kesetiaan. Ya toh? Bisa diikuti? Dalam tahap pertunangan itu. Jadi harus bisa saling menjaga. Menjaga kesetiaan, menjaga kekudusan. Kita masih dalam tahap pertunangan sebenarnya. Sebelum hari perkawinan. Sebelum pertemuan di udara. Oleh sebab itu kita sebagai mempelai perempuan harus menjaga. Menjaga kesetiaan kita kepada tunangan. Menjaga kekudusan kita sepenuhnya hanya untuk dia. Maka ingat ketika Yusuf tahu Maria sudah hamil. Maka Yusuf berencana diam-diam hendak menceraikan. Ya toh? Hendak menceraikan. Oh ini Maria sudah tidak setia. Oh ini Maria. Sepertinya sudah tidak kudus lagi. Tetapi malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf. Jangan takut mengambil Maria. Ia memang mengandung. Tetapi bukan dari manusia. Melainkan dari roh Allah, dari roh kudus. Sebagai tunanganmu dia tetap setia. Sebagai tunanganmu dia menjaga kekudusan. Maka Yusuf tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Karena memang Maria menjaga kesetiaan dan kekudusan. Maka masuk kepada tahap yang kedua. Masuk dalam perkawinan. Itu sama seperti dalam Yohanes. Pasalnya yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Yaitu perkawinan di Kana. Setelah perkawinan itu akan masuk kepada suasana pesta perjamuan. Saya selalu menyampaikan pertemuan di udara itu adalah hari perkawinan. Hari perkawinan itu adalah hari pertemuan. Ya, antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Dipertemukan, dipersatukan. Menjadi satu. Satu ikatan. Jadi pertemuan di udara itu adalah hari perkawinan. Baru nanti masuk kepada suasana perjamuan. Setelah perkawinan, setelah upacara perkawinan itu, baru nanti masuk kepada suasana perjamuan. Perjamuan itu menikmati sukacita, kebahagiaan. Menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan. Itu tahapan-tahapan. Oleh sebab itu, saudaraku, tahap yang pertama tadi adalah tahap pertunangan. Maka perlu menjaga kekudusan dan kesetiaan. Jangan sampai masuk kepada dosa bersundal. Sebab orang-orang yang bersundal bukan hanya sundal secara jasmani, tetapi juga persundalan secara rohani. Wahyu pasal yang ke-21 tadi, dalam ayat yang ke-8, bagian yang kelima, orang-orang sundal katanya. Ini lebih banyak kepada sundal secara rohani. Orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak menjaga kekudusan dengan pasangannya. Yesus sebagai mempelai via sorga bagi gereja. Baru yang keenam, tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir. Tentu tukang-tukang sihir ini ilmu-ilmu gaib. Saya percaya kita tidak lagi terlibat di situ. Amin. Amin. Ya, tidak
terlibat lagi. Ya, masa sudah terima pengajaran masih terlibat ilmu-ilmu gaib, kedukunan, sihir. Wah, ini parah benar. Saya percaya tidak lagi terlibat di sini. Baru selanjutnya penyembah-penyembah berhala. Bukan hanya berhala zaman dulu, tetapi berhala-berhala zaman modern juga. Ini harus betul-betul disingkirkan. Jangan sampai penyembahan-penyembahan di zaman modern ini juga kita masih terlibat. Ya, hanya satu yang harus disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Pendusta, kebohongan. Iblis itu disebutkan sebagai bapa pendusta, antikristus itu juga disebut sebagai pendusta. Maka orang-orang yang masih hidup di dalam dusta, masih, ya saudaraku, ya terlibat dalam dosa-dosa dusta. Ini adalah bagian dari iblis dan antikristus. Ini orang-orang yang mengalami kekalahan. Jadi kalau tadi bagian yang pertama saya sampaikan, barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya. Ini berarti ada yang menang, ada yang menang, ada yang. Tentu ayat itu bagi kita adalah supaya kita berjuang untuk merebut kemenangan. Untuk merebut kemenangan. Supaya nanti ketika ia datang kali yang kedua, ia akan memulihkan segala sesuatu. Di dalam terjemahan sederhana tadi, ayatnya yang ke-7, ya, barang siapa yang menang dalam peperangan rohani. Sebelum Tuhan datang kali yang kedua, kita harus masuk dalam perjuangan peperangan rohani. Sampai nanti ia akan datang kali yang kedua untuk memulihkan segala sesuatu. Pemulihan ketika Tuhan datang kali yang kedua. Saudaraku, saya sudah terangkan pemulihan di zaman kerajaan 1000 tahun. Bahkan nanti puncaknya itu adalah pemulihan dalam kekekalan. Yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, hubungan yang baru, dan juga suasana yang baru. Perhatikan. Ya. Sebelum kepada puncak pemulihan kekekalan, ada pemulihan nanti di zaman kerajaan 1000 tahun. Tetapi sebelum zaman kerajaan 1000 tahun, di zaman gereja ini, sebenarnya adalah zaman pemulihan. Tetapi penyempurnaan pemulihan itu nanti ketika dia datang kembali. Kalau sekarang kita tidak mengalami pemulihan, sekali lagi, kalau sekarang kita tidak mengalami pemulihan, kita tidak akan masuk nanti kepada puncak pemulihan itu. Tetapi pemulihan itu sebenarnya dimulai dari sekarang, di zaman gereja ini. Kisah para Rasul pasal yang ketiga, ayat 19, 20, dan 21. Ini mengingatkan kita bahwasanya zaman gereja ini adalah zaman pemulihan. Saya kutip dari ayat 19. Demikian, Ya. karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, terus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ya. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Iya, terus. Kristus itu harus tinggal di sorga. Kristus itu harus tinggal di sorga. Ya. Sampai waktu pemulihan Perhatikan. segala sesuatu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Segala sesuatu. Ya, jadi bukan hanya satu hal ya.
Bukan hanya ibadah kita yang dipulihkan. Bukan hanya pelayanan kita yang dipulihkan. Bukan hanya hubungan keluarga kita yang dipulihkan. Tetapi pemulihan segala sesuatu. Terus seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. ya, seperti apa yang sudah dinubuatkan ya, oleh nabi-nabinya di zaman dahulu. Nanti kita akan tarik kepada nubuatan Nabi Maleakhi. Tetapi di sini sangat jelas kita lihat ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Di ayat 19 ini ajakan untuk bertobat. Dimulai dari kesadaran, keinsapan, penyesalan akan dosa. Ya, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Lalu di ayatnya yang ke-20, ini janji Tuhan. Bagi orang yang bertobat, Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Ya, waktu kelegaan, kesegaran rohani. Ya, saudaraku, kepuasan rohani. Lalu dilanjutkan, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Lalu ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Jadi harus terjadi dulu pemulihan. Kata pemulihan di sini, saudaraku, bukan hanya pemulihan secara global. Oh, gereja Tuhan sudah mengalami pemulihan, mengalami kebangunan rohani, tidak. Tetapi pemulihan itu tentu dimulai dari hati dulu. Pemulihan dari hati, bukan hanya pemulihan dari kesehatan, pemulihan ekonomi. Ya, dulu hidupku susah, tetapi sekarang sudah mulai dipulihkan, sudah mulai enak, sudah mulai senang. Ya, dulu ekonomiku terbatas, tetapi sekarang sudah dipulihkan. Dulu aku bangkrut, ya, tetapi sekarang sudah kembali diberkati, sudah pulih kembali ke kondisi ekonomiku. Tidak. Pemulihan itu dimulai dari hati. Banyak orang ibadahnya pulih, pelayanannya pulih, hatinya enggak pulih. Hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan rohani, oh pulih. Dulu pelayanan ditinggalkannya, sekarang dia kembali melayani. Dulu ibadah ditinggalkannya, kembali dia beribadah. Dulu dia tidak pernah lagi berdoa, sekarang dia kembali membangun jam-jam doa. Tetapi hatinya enggak pulih. Pemulihan itu dimulai dari hati dulu. Jam-jam doa kita pulih. Mulut kita penuh dengan pujian. Ibadah kita pulih, pelayanan kita pulih, ekonomi kita pulih. Tetapi kalau hati kita ini tidak pulih, pemulihan yang seperti itu bisa temporer. Tidak kontinu. Pemulihan yang seperti itu bisa sesaat. Maka banyak orang ketika dalam ibadah, ketika mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, dia merasa dipulihkan. Tetapi yang dipulihkan hanya perasaannya. Hatinya belum. Yang dipulihkan hanya doanya. Yang dipulihkan hanya semangatnya. Hatinya belum. Maka berjalan 1 hari, 2 hari, seminggu, atau mungkin sebulan. Kembali. Kehilangan semangat. Hati. Selama hati kita tidak pulih, kita tidak akan mengalami kedatangan Kristus.
kita tidak akan mengalami lawatan. Ini dulu. Nabi Maleaki. Pada Maleaki pasal yang keempat. Itu kan nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Hari Tuhan. Tentang hari Tuhan. Maka di situ disampaikan sebelum hari Tuhan datang, maka akan datang dulu Elia. Coba dulu Demikian berikutnya. ayat yang kelima. Ya, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu ya. menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Siapa yang diutus? Siapa yang diutus? Nabi Elia. Setelah Nabi Maleaki, pernahkah muncul Elia? Tidak. Tetapi Elia yang dimaksudkan di sini adalah Yohanes Pembaptis. Itu dalam Matius 17 ayat 11, 12, 13. Apa misi yang Tuhan taruh kepada Nabi Yohanes Pembaptis? Memberitakan pertobatan dan pembaptisan air, kelahiran baru. Pertobatan. Kalau muncul Nabi Elia katanya, ya, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, muncul dulu Nabi Elia, ya, maka ayat 6. Kalau ini Maka muncul, ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. maka Nabi Elia ini akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Terus. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Ya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Apa yang dipulihkan di situ? Perhatikan. Maka ia akan membuat apa yang dipulihkan? Hati. Bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan apa? Hati anak kepada kalau kita berkata Bapa, Engkau Bapakku, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku. Yang berbalik itu bukan hanya perkataan kita, tetapi harus dimulai dari kalau dulu kita berseru untuk mendapat pertolongan kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, kepada yang lain. Tetapi sekarang kita berseru untuk mendapat pertolongan, kita berkata, Bapa. Seruan kita kepada dia. Melalui ibadah, melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan. Tetapi yang pertama-tama yang harus pulih itu bukan doa, bukan pujian, penyembahan, ibadah, pelayanan, tidak. Tapi hati. Saudara datang ibadah belum tentu hatimu pulih. Saudara kembali melayani belum tentu hatimu pulih. Tapi mulai dari hati dulu. Hati dulu. Jadi kalau dikatakan menjelang hari kedatangan Tuhan, Tuhan akan utus Elia dulu. Elia yang dimaksudkan di situ bukan Elia yang pada zaman raja-raja itu akan muncul menampakkan diri, tidak. Tetapi Elia yang dimaksudkan di sini
adalah Yohanes Pembaptis. Injil Matius pasalnya, ya coba pasal berapa? 17 itu ya? Matius 17. Iya. Coba dari ayatnya yang ke 11. Ayat 11. Jawab Yesus, Ya, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Terus. Dan aku berkata kepadamu, Iya. Elia sudah datang. Nah, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Terus. Tetapi orang tidak mengenal dia Tidak mengenal dia. dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Terus demikian. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Iya, terus. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus Mengertilah murid-murid Yesus bahwa bahwa ia berbicara tentang Yohanes ya, Pembaptis. yang dimaksudkan Elia di situ adalah Yohanes Pembaptis. Apa inti pemberitaan Yohanes Pembaptis? Pertobatan itu dimulai dari mana? Hati. Bukan kehadiran kita dalam ibadah. Ya. Bukan karena kita sudah melibatkan diri dalam pelayanan. Bukan karena suara kita lebih kuat di dalam berdoa dan menyembah serta memuji Tuhan, tidak. Tetapi pertobatan itu, pemulihan itu dimulai dari hati. Hati anak-anak berbalik kepada sama seperti anak yang terhilang itu. Ketika ia dipulihkan, ketika hatinya berbalik kepada bapaknya, apa yang dikatakannya? Dimulai dari niatnya. Di rumah bapakku banyak terhidang, banyak persediaan, banyak makanan. Maka aku akan kembali ke sana. Baru yang kedua, apa yang dia katakan kepada bapaknya? Bapak, aku tidak layak. Disebut anak pun aku tidak layak. Ini kerendahan hatinya. Asal Bapak mau terima aku saja. Itu sudah lebih dari cukup. Aku datang bukan untuk dianggap sebagai anak. Aku datang bukan supaya diangkat sebagai orang yang terhormat. Aku datang supaya diangkat menjadi ahli waris. Tidak. Aku tidak layak sebenarnya. Aku hanya diterima saja oleh Bapa. Diampuni saja oleh Bapa. Itu sudah lebih dari cukup. Wah, ini orang yang betul-betul rindu mengalami pemulihan. Yang diinginkannya bukan supaya dia diterima sebagai anak, orang yang dihormati, orang yang layak, yang patut. Kita diterima saja, diampuni saja oleh Bapa. Itu sudah lebih dari cukup. Maka tadi saya sampaikan pemulihan itu dimulai dari hati. Kalau yang lain kita sudah dipulihkan, hati belum dipulihkan, itu tidak akan kontinu. Itu selalu sifatnya temporer. Sementara. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus tadi tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Ini dikutip dari nubuatan nabi-nabi. Salah satu nubuatan Nabi Maryam.
Kalau kita naik ke atas ayat yang pertama, coba ayat pertama dulu, Maleakhi 4 ayat yang pertama. ya, bahwa Bahwa sesungguhnya hari itu datang, terus, menyala seperti perapian, ya, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik terus, menjadi seperti jerami jerami, dan terus, akan terbakar oleh hari yang datang itu. ya, Firman Tuhan semesta alam, ya, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. sampai tidak akan ada yang sisa. Tetapi terus, Tetapi kamu yang takut akan yang namaku, takut akan namaku, terus, bagimu akan terbit surya kebenaran ya, terus, dengan kesembuhan pada sayapnya. terus. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini orang-orang yang mengalami pemulihan. Orang-orang yang mengalami pemulihan. Bagaimana ekspresi sukacita, kekaguman. Ya, bagaikan terheran-heran ketika Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Ketika Tuhan menyempurnakan pemulihan. Tetapi sebelum Tuhan menyempurnakan pemulihan itu, zaman gereja ini adalah zaman di mana kita masuk kepada pemulihan. Tetapi pemulihan tidak hanya sekedar ibadahnya dipulihkan, pelayanannya dipulihkan, ekonominya pulih, kesehatannya pulih, ya, hubungan dalam keluarga pulih, tidak. Tetapi pemulihan itu dimulai dari hati dulu. Dimulai dari hati dulu. Kalau hati kita nggak beres, apalagi masih menyimpan kebencian, kepahitan, kekecewaan, ini sama dengan membunuh. Sama dengan membunuh. Nah, kita kembali kepada Wahyu pasalnya yang ke-21 tadi. Saja kita perhatikan kembali Wahyu 21, ya, bahwasanya orang-orang yang penakut, orang-orang tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan api. Tidak akan masuk ke langit baru, bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru. Maka di masa kemurahan ini, masa gereja ini, saudara yang terkasih, kita harus masuk kepada pemulihan. Dimulai dari pemulihan hati. Bereskan hatinya. Baik dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dalam nikah, hubungan dengan sesama pelayan, sesama jemaat. Mari. Jangan sampai hati kita masih dipenuhi dengan segala kebencian dan kefasikan. Injil Matius mencatat, ketika engkau mempersembahkan korbanmu, ada sesuatu hal yang terganjal di hatimu tentang saudaramu. Tinggalkan dulu persembahan. Tinggalkan misbahmu. Tinggalkan dulu ibadahmu. Berdamai dulu. Apa artinya engkau melanjutkan misbahmu, ibadahmu, penyembahanmu, doamu, kalau hatimu belum dipulihkan? Semua itu akan menjadi hal yang percuma. Maka pemulihan dimulai dari hati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagian yang kedua. Kalau tadi dikatakan barang siapa yang menang, tentu untuk berkemenangan ada peperangan, ada perjuangan. Kita tahu ada 3 musuh dari gereja. Yang pertama, iblis. Ini musuh dari luar. Yang kedua adalah dunia. Ini juga musuh dari luar. Yang ketiga itu adalah daging. Hawa nafsu daging. Itu musuh dari daging.
Iblis selalu sifatnya mempengaruhi. Bukan hanya tipu muslihat. Dan saya juga pernah menyampaikan kalau iblis gagal membuat saudara jahat, iblis akan berusaha membuat saudara merasa dirinya benar. Merasa diri paling baik, merasa dirimu paling rohani, merasa dirimu paling kudus. Itu strategi iblis. Jadi kalau iblis gagal membuat kita menjadi orang yang jahat, iblis gagal membuat kita menjadi pembunuh, iblis gagal membuat kita menjadi penipu, iblis gagal membuat kita menjadi orang yang tamak, ya, iblis gagal membuat kita menjadi pezina. Iblis akan berusaha untuk membuat seseorang itu menjadi orang yang merasa dirinya rohani. Merasa dirinya paling baik dari yang lain. Merasa dirinya itu paling kudus dari yang lain. Itu strateginya. Maka kita harus mengerti. Apakah kita ini terjebak kepada tipu muslihatnya, strategi iblis? Mungkin iblis gagal membuat kita menjadi orang yang sombong, yang angkuh. Tetapi tanpa disadari, kadang-kala kita merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Lebih berpotensi dari yang lain. Wah, itu strategi dari iblis. Ya. Merasa lebih layak dari yang lain. Sehingga ketika yang lain tampil, ketika yang lain dipakai, oh kok bisa? Kok bukan aku? Ya, kok dia? Kok bukan aku? Strategi iblis begitu. Pernah merasa begitu? Enggak? Enggak ngaku? Iblis tidak akan paksakan supaya kita ini jahat. Supaya kita ini kasar, supaya kita ini bejat. Ya, supaya kita ini menjadi pezina ulung. Dah. Kalau ia gagal membuat kita menjadi orang yang jahat, dia akan berusaha membuat seseorang itu menjadi orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih benar, lebih kudus, lebih rohani, lebih layak dari yang lain. Itu strategi. Maka perlu diingat, musuh kita yang pertama itu adalah iblis. Itu dari luar. Dia akan pengaruhi, dia akan. Baru musuh yang kedua itu adalah dunia. Sistem dunia itu menawarkan. Menawarkan. Maka dalam 1 Yohanes kan dikatakan yang ada dalam dunia adalah yang pertama keinginan. Yang pertama dipengaruhi itu mata kita. Maka dia akan perlihatkan keindahan dunia, kehebatan dunia, kecanggihan dunia, kemajuan dunia. Lalu menutupi hal-hal yang rohani. Menganggap hal-hal yang rohani ini sudah ketinggalan. Menganggap hal-hal yang rohani ini terbatas. Ya. Lalu yang diperlihatkan itu adalah keindahan, kehebatan dunia, kecanggihan dunia. Sehingga manusia itu nanti fokus kepada perkara-perkara dunia, terikat dengan hal-hal dunia. Ya, saudaraku, tertuju kepada perkara-perkara dunia. Maka perkara-perkara rohani itu menjadi tertinggal. Ini diperlihatkan. Setelah keinginan mata, baru keinginan daging. Dunia itu akan mempengaruhi keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Dia akan menarik kenikmatan-kenikmatan. Dia akan perlihatkan, dia akan tawarkan kenikmatan itu. Sehingga mempengaruhi daging kita, hawa nafsu kita. Ya, kesenangan-kesenangan kita. Dia akan seret.
Sehingga kita nanti akan menikmati hal-hal duniawi. Baru yang ketiga itu yang ditawarkan adalah keangkuhan. Jadi dunia akan tawarkan. Dunia akan perlihatkan. Betapa hebatnya kalau kita menjadi orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dipuji, orang-orang yang dihargai di tengah-tengah dunia. Yang akan melahirkan kesombongan, keangkuhan. Itu nanti yang akan diperlihatkan dan ditawarkan. Jadi musuh dari dunia ini juga mempengaruhi dari luar. Baru yang ketiga itu adalah musuh dari dalam, keinginan daging. Itu akan mempengaruhi hawa nafsu. Sehingga terjadi nanti pemberontakan dari dalam. Perlawanan dari dalam. Tetapi tentu tiga musuh ini harus ditaklukkan. Harus dikalahkan. Supaya jangan sampai kita yang kalah. Kalau tadi dikatakan dalam kitab Wahyu, barang siapa yang menang dalam peperangan rohani. Jadi tentu tiga ini adalah musuh yang harus kita perangi, yang harus kita kalahkan, yang harus ditaklukkan. Supaya kita layak masuk langit baru, bumi yang baru. Yerusalem yang baru. Secara khusus kita orang-orang yang mendapat kemurahan. Memang tidak semua orang mendapat kemurahan. Tapi kalau kita mendapat kesempatan untuk masuk, mari pergunakan kesempatan. Sekali lagi, ada orang-orang yang menang, ada orang-orang yang kalah. Orang-orang yang kalah ini bisa kalah karena tidak mendapat kemurahan Tuhan. Sekali lagi, karena tidak mendapat kemurahan Tuhan. Kalau saya persingkat, ada orang tidak masuk surga karena tidak mendapat kemurahan. Ada orang binasa karena tidak mendapat kemurahan. Roma pasal 9 sangat jelas mencatat itu. Ya, firman Tuhan berkata, ya, bahwasanya aku berbelas kasihan kepada orang, ya, di mana Tuhan menaruh belas kasihan itu. Tapi ada orang-orang yang hatinya juga dikeraskan Tuhan. Ini karena tidak mendapat kemurahan. Roma pasal 9. Ayat berapa? 15? Ya, coba. Sebab ia berfirman kepada Musa, Ya. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Terus? Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, ini tergantung kepada hati Tuhan. Ya, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan. Terus? Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha Ya, orang. tidak tergantung kepada kehendak atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya. Ada orang, ya, berusaha mau masuk surga, tapi kalau dia tidak mendapat kemurahan, ya, saudaraku, dia kan tetap binasa. Ya. Ada orang ingin mengerti kebenaran ini. Ada orang ingin mengerti firman Allah, tetapi tidak mengerti, tidak memahami, karena tidak mendapat kemurahan. Kalau saudara bisa memahami kebenaran, karena saudara mendapat kemurahan. Amin. Saya selalu menyampaikan dari dulu, kalau kita bisa mengerti pengajaran mempelai ini, kalau kita bisa mengerti pengajaran yang benar, saudara, karena kita mendapat kemurahan. Tapi kalau kita tidak bisa mengerti, walaupun kita berusaha, kita tidak mendapat kemurahan. Apalagi kalau hatinya dikeraskan. Coba terus.
Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, ya, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, terus, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, ya, terus. dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, Terus dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau kita mendapat belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, ya, kita bisa mengerti tentang keselamatan, kita bisa mengerti tentang sorga, kita bisa mengerti, ya saudaraku, jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan, karena kita mendapat kemurahan. Karena Tuhan yang tolong. Tuhan celikan mata rohani kita. Tuhan buka hati dan pikiran kita. Tetapi selanjutnya dikatakan, dan ia, Tuhan, menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Tapi ada orang yang Tuhan buat hatinya keras. Karena tidak mendapat kemurahan. Firaun itu melihat mujizat-mujizat. Mulai dari air menjadi darah. Belum lagi tulah-tulah yang lain. Tetapi hati Firaun itu tetap keras. Kenapa? Tidak mendapat kemurahan. Terus. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, Ya. jika demikian, Ya. apalagi yang masih disalahkannya? Terus. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Terus. Siapakah kamu hai manusia? Ya. Maka kamu membantah Allah? Ya. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, Terus. mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ya. Saudara yang terkasih, ini tergantung kepada kemurahan hati Tuhan. Bukan tergantung kepada kita. Ya, coba terus dulu. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya Ya. untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda Terus. untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, ada yang untuk mulia, ada yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, ya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya terus. yang telah disiapkan untuk kebinasaan, Ya. justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya Ya. yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Jadi ada yang Tuhan pakai ya, untuk yang mulia, ada yang untuk biasa. Dari sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Ada manusia yang mendapat kemurahan Tuhan, ada yang tidak mendapat kemurahan. Lebih jauh lagi, dari sini kita dapat tarik satu pelajaran, ada manusia ya, yang Tuhan persiapkan untuk beroleh keselamatan, hidup yang kekal, tapi ada manusia yang dipersiapkan untuk binasa. Tergantung kepada kemurahan Tuhan. Tapi yang kedua, orang yang mendapat kemurahan pun tidak semua menghargai. Ada orang yang mendapat kemurahan Tuhan dihargai. Dengan cara bagaimana? Hidup dalam kebenaran. Mencari Tuhan. Mencari perkara-perkara di atas. Tetapi ada orang yang mendapat kemurahan, menyanyiakan kemurahan. Roma pasal 2, mulai dari ayat 4. Apa maksud kemurahan Tuhan? Yaitu untuk menuntun kamu kepada pertobatan. Ya begitu. Coba Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Ya. kesabarannya dan kelapangan hatinya? Terus. Tidakkah engkau tahu Ya. bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Apa maksud kemurahan Tuhan? Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kalau kita mendapat kemurahan Tuhan, Tuhan jamah hati kita, Tuhan sadarkan kita, Tuhan insapkan kita, Tuhan perlihatkan kepada kita kuasanya, firman-Nya, kebenarannya, mujizatnya, tujuannya supaya kita bertobat.
Kalau Tuhan tunjukkan kepada saudara mujizatnya, saudara yang sakit menjadi sembuh, saudara yang susah dihiburkannya, ya, saudara diinsapkan Tuhan, diberikan pengertian tentang jalan pertobatan, bagaimana beroleh hidup yang kekal karena kita mendapat kemurahan. Kalau kita hargai kemurahan itu, maka Tuhan akan semakin melimpahkan kita kemurahan demi kemurahan. Ya, Tuhan semakin tuntun kita, Tuhan semakin limpahi kita, Tuhan semakin arahkan hidup kita, perjalanan kita, tujuan hidup kita. Tangkap ya? Amin. Ya, sehingga kita mengerti tujuan kita mengerti apa yang mau kita kejar, kita capai. Tujuan kemurahan Tuhan adalah menuntun kamu kepada pertobatan. Tetapi, terus ayat 5, Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, terus, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. iya, terus. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Iya, jadi sudah mendapat kemurahan, sudah melihat. Perhatikan, saya ikuti contoh. Sama seperti Firaun. Firaun melihat perbuatan Tuhan, toh? Ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular. Ya. Lalu tukang-tukang sihirnya Firaun melemparkan tongkatnya juga. Tongkatnya itu, tukang-tukang sihir itu berubah jadi ular. Tetapi tongkatnya Musa memakan semua ular-ular itu. Berarti kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa ahli nujum, tukang sihir. Iya. Itu di depan mata Firaun. Harusnya Firaun bertobat. Tetapi Firaun mengeraskan hati. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke air yang ada di Mesir, maka air itu berubah menjadi darah. Itu disaksikan oleh Firaun. Itulah yang kedua, kakak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar, hujan es, gelap gulita, dan seterusnya sampai kepada kematian anak sulung. Firaun lihat perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, bahkan perkataan Tuhan didengar Firaun. Tapi Firaun mengeraskan hati. Ketika bangsa Israel sudah keluar, masih dikejar. Mungkin kita juga memiliki pengalaman yang sama. Kita sudah lihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, firman Tuhan, rancangan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kita. Tujuan dari semua itu kemurahan Tuhan yang sudah kita lihat itu menuntun kita kepada pertobatan. Tetapi ketika kita mengeraskan hati kita, membuat tembok, batas, menutup hati kita, ini sama dengan menimbun murka atas diri sendiri. Tapi oleh karena kekerasan hatimu, kamu menimbun murka, katanya. Coba terus. Lanjutkan dulu. Ayat yang ke-8. Ayatnya yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, Terus. yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, Iya, terus. mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, Iya. tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, Terus. yang tidak taat kepada kebenaran, Iya, terus. melainkan taat kepada kelaliman. Iya. Di sini kan terbagi dua. Orang yang mencari perkara-perkara di atas, perkara-perkara rohani, akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, orang yang mencari kepentingan diri sendiri, tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya. Apa yang mereka peroleh terus? Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat Nah, jahat. ini bagiannya. Yang mencari kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Ya. Yang mencari kesukaan dunia ini. Coba terus. Pertama-tama orang Yahudi Ya. dan juga orang Yunani. Baik orang Yahudi maupun juga di luar Yahudi, orang Yunani. Terus.
Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera Ya, akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, terus pertama-tama orang Yahudi Terus dan juga orang ayat Yunani, 11, sebab Allah tidak memandang Allah bulu. tidak memandang bulu. Siapa saja orang yang menghargai kemurahan Tuhan dengan cara hidup dalam pertobatan, mencari perkara-perkara di atas perkara-perkara rohani, maka akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan akan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Tetapi orang yang mencari kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, kesukaan, mengabaikan pertobatan, mengeraskan hati, sama dengan menumpuk murka Allah atas dirinya. Penderitaan, kesesakan, kebinasaan, bagiannya nanti adalah lautan api, kematian yang kedua. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, ada orang yang tidak mendapat kemurahan, tapi ada orang yang mendapat kemurahan. Yang mendapat kemurahan, ada yang menghargai, ada yang tidak. Kiranya kita menjadi orang-orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Amin. Hidup dalam pemulihan, dimulai dari pemulihan hati sampai pemulihan segala sesuatunya sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan kalau kita sudah berkemenangan, jangan berhenti. Kemenangan tidak hanya di awal, tapi kemenangan itu sampai kepada akhir. Haleluya. Saya enggak sempat kutip, kita Kolose pasalnya yang kedua dari ayat 16, 17, 18 dan seterusnya mengingatkan. Jangan sampai kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura beribadah, hidup secara rohani. Tetapi fokusnya kepada perkara dunia. Artinya saudaraku, kalau hari ini kita menang, jangan berhenti sampai di situ. Rebut terus kemenangan demi kemenangan, sampai kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Ketika hari ini kita menang, tapi besok kita fokus kepada perkara duniawi, maka kita akan kehilangan kemenangan. Tapi rebutlah kemenangan itu, pertahankan kemenangan itu, sampai kepada puncaknya kemenangan yang gilang gemilang. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menangkap. Tuhan memberkati.